Dengan berkebun secara organik ternyata akan semakin minim hama yang datang di kebun kalian ya. Jadi nanti yang datang kebanyakan itu si predator. Jadi serangga baik itu mereka biasanya datang dan memakan si hama ya. Jadi kita tinggal menyawangnya saja di kebun ya. Namun pertanyaannya begini teman-teman, bagaimana jika kalian baru mulai nih ya, baru mulai dari tahap proses yang non organik terus kalian lari ke organik, itu biasanya kan masih banyak tantangan ya buat kalian, banyak sekali hama-hama yang datang di kebun kalian dan kalian stres. Aduh, ini cara membasminya atau mengusirnya bagaimana sih ya? Oke, dengan saya Erlina, pada pagi hari ini saya akan memberikan tips ke kalian ya teman-teman di rumah, bagaimana cara saya membasmi atau mengusir hama secara organik dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan secara mudah di rumah atau di dapur ya. Oke, materi ini saya ambil dari masih dalam buku yang sama ya. Ini buku kesukaan saya, buku berkebun, bukunya Nordic Respect Gardens. Ini berbagai macam jenis hama. Di sini satu yang akan saya berikan contoh ke kalian ya. Satu yaitu kutu putih arpit atau kutu daun dan black arpit. Ternyata kalian bisa menggunakan ini teman-teman. Ada yang tahu belum? Ternyata daun dari tomat ini mengandung alkaloid yang tidak disukai oleh hama, namun sangat disukai oleh serangga baunya ya. Jadi nanti kalau kita sudah meraciknya dan menyemprotkannya, lalu mudah-mudahan si hama akan kabur dan serangga yang baik akan datang. Yang kedua yaitu earwig ya teman-teman. Earwig ini dia semacam mempunyai antena di kepala, ada antena 2. Dan kalau yang laki-laki itu biasanya badannya melengkung seperti ini, warnanya hitam ya. Dan kalau yang female atau perempuan badannya lurus ya. Dan hama yang ketiga yaitu hama belalang. Ini warnanya hijau, jadi kadang kita tidak tahu kalau mereka itu eksis ada di tanaman kita ya, karena daun-daun kita kan juga warnanya hijau. Yang ketiga ini kaki seribu atau kelabang. Pokoknya hewan yang kakinya 1000 atau kakinya banyak sekali itu mereka hobi sekali merusak akar. Itu akan saya berikan contoh ke kalian juga cara membasminya bagaimana. Dan yang selanjutnya yaitu siput darat atau bekicot ya teman-teman. Ini mereka lunak sekali, ini mereka hobi sekali memakan daun dan bunga pada buah ya. Ini si predatornya si bekicot atau siput yaitu si kodok ya. Jadi pastikan kebun kalian ada kodok. Oke, dan yang selanjutnya yaitu adalah leaf miner ya. Ini mereka suka sekali melukis dedaunan kalian, ada putih-putih di dedaunan kalian itu biasanya. Itulah leaf miner. Ini akan saya berikan contoh ke kalian bagaimana cara saya membasminya. Dan juga ini semut ya. Ada semut juga itu termasuk hama, dan akan saya berikan contoh ke kalian bagaimana cara saya membasminya juga. Oke, sekarang akan saya bawa kalian untuk membasmi mulai dari yang kutu arpit ya. Akan saya gunakan ini daun tomat. Oke, ayo langsung saja. Oke, pertama potong dulu ini dedaunan dari tomatnya ya. Ini memang tomat ini tumbuh dengan tidak sengaja nih teman-teman. Ini tomat yang tumbuh gara-gara saya suka menimbun kompos ya. Ini sekarang saya petik dulu dedaunannya mereka. Ini akan saya berikan contoh sedikit saja ya, seperti ini. Oke, ini daun tomatnya ya. Pastikan daun tomatnya setara dengan airnya. Ini misal daun tomatnya ini sekitar 1 cangkir ya, berarti airnya juga sediakan 1 cangkir ya. Oke, ini sekarang akan mulai saya potong terlebih dahulu. Potong seperti ini. Potong kecil-kecil. Lalu kita masukkan ke sini. Kalian bisa menggunakan wadah apapun ya. Jadi saya masukkan. Oke. Dan tinggal dituang airnya. Air biasa ya, ini air keran. Oke, itu sekitar setara ya dengan daunnya. Sekarang akan saya biarkan selama 24 jam ya. Biarkan sampai mereka itu benar-benar air dan daun tomat menyatu dengan satu. Terus habis itu akan saya saring. Ini adalah contoh yang sudah saya buat kemarin ya. Ini kalau kalian lihat di sini daunnya sudah agak layu ya. Ini sekarang akan saya saring. Di sini. Oke, ini daunnya sudah menguning ya teman-teman. Daunnya ternyata tidak, ini ya, wanginya tidak semacam
sama seperti mereka pada waktu masih fresh. Dan sekarang tinggal ini akan saya semprotkan ya, akan saya semprotkan. Akan saya masukkan ke sini dulu. Jadi takarannya kalau kita mau menyemprotkannya itu takarannya ininya 1 dan kita kasih airnya 1 lagi ya. Jadi tidak murni hanya tomat saja, hanya air dari daun tomat. Ini sekarang akan saya tuang. Ini saya pakai sekitar setengahnya saja. Dan perbandingannya seperti ini ya, 1-1. Dan sekarang air putihnya, air kerannya juga setengah. Oke, dan sekarang bisa disemprotkan ke kutu arpit kita ya. Dan sekarang tinggal disemprotkan saja langsung ya ke area dimana kutu-kutu itu ada. Mereka suka sekali dengan tomat nih teman-teman. Walaupun mereka sebenarnya tidak suka dengan bau dari daun tomat yang sudah disatukan dengan air dan dibiarkan selama 24 jam. Ini menggunakan ini ya, kekuatan keras, jadi mereka juga pada kabur. Nih, pastikan kalian menyiramnya atau menyemprotkannya itu di sore hari ya, pada waktu mau gelap-gelap itu. Dan hindari menyemprotkannya di pagi hari. Ini saya nanti langsung akan siram dengan air ya. Ini saya hanya memberikan contoh ke kalian. Ini kan di pagi hari, seharusnya di sore hari ya. Semua semprotan hama itu dilakukan di sore hari, itu yang baik. Kalau misal hujan, ya disemprotkan lagi besoknya. Ini biasanya saya semprot itu kalau misal mereka tetap masih bandel ya hamanya, saya semprot sekitar 3 hari sekali aja. Oke, sekarang kita lari ke hama uret atau woodlice ya, bahasa Inggrisnya yaitu woodlice. Ini mereka bentuknya larva gemuk putih, dan kalau misal terlihat oleh manusia, mereka itu akan badannya akan seperti ini, jadi membentuk huruf C ya, yaitu mereka gemuk putih. Mereka itu hama ya teman-teman, bukan hewan yang bermanfaat buat kita. Dan mereka itu biasanya memakan akar tanaman kita. Jadi kalau misal tanaman kita tanamannya sudah besar, itu tiba-tiba mereka layu, yaitu karena si hama uret itu yang memakan akarnya. Itu kenapa tanaman kita layu ya. Cara membasminya gampang sekali teman-teman. Sediakan minyaknya 2 tetes, minyak goreng atau minyak sayur. Ini saya menggunakan minyak kelapa ya. Dan juga ini sabun cuci liquid ya. Saya menggunakan Mama Lemon 2 tetes juga. Dan airnya ini sekitar 1,5 liter, 2 liter pun tidak apa. Ini tinggal dikocok lalu ditaburkan, disiram di area yang ada hama uretnya itu ya. Ini yang kedua yaitu earwig ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan bahannya. Ada cabai, ada minyak. Ini saya menggunakan minyak kelapa. Kalian bisa menggunakan minyak apapun. Dan yang ketiga yaitu bawang putih. Saya menggunakan bawang putih 3 siung. Dan juga jangan lupa untuk menyediakan sabunnya, sabun cair ya. Ini sabun yang saya gunakan sabun tanpa ada wanginya ya. Jadi unscented. Jadi kalian bisa, kalau misal tidak mempunyai sabun seperti ini, kalian bisa menggunakan sabun yang tidak terlalu kuat ya, biar nanti tanaman kita kalau disemprot juga tidak kebakar atau tidak layu ya. Ini saya menggunakan sabun ini, sabun tanpa ada wangi-wanginya ya. Oke, sekarang akan saya, ada ini juga nih teman-teman, ada siapkan air ya, airnya 4 liter, air keran biasa, dan juga cobek. Sekarang akan mulai saya ini gerus dulu si bawang putihnya ya. Jadi resep ini juga dapat digunakan untuk membasmi hama kelabang ya, atau kaki seribu. Oke, resepnya sekarang begini. Jadi kita siapkan cobek. Ini sudah ada cobek dan bawang putih ya. Cobek dan bawang putih. Akan saya singkirkan dulu. Oke. Ini cobek dan bawang putih tinggal digeprek aja. Mau halus juga tidak apa, tidak masalah, nanti kan disaring. Ini kalau misal earwig itu mereka hamanya mereka badannya
ini apa, ada antenanya, dan juga di belakang ada seperti ini japitan dua ya. Japitan itu biasanya yang menggigit kita di kebun itu biasanya sakit dan gatal sekali. Itu biasanya mereka ada di sembunyinya itu ada di bawah kompos, biasanya mereka sembunyi di situ. Kalau misal kita membuat timbunan kompos, mereka ada di bagian paling bawah, dan juga ada di ini bagian bawahnya si pot ya. Oke, sekarang sudah digeprek seperti ini, dan cabenya juga digeprek. Oh, ini cabai baru saya petik ini teman-teman, udah sekali cabenya. Dan sekarang tinggal taruh di cangkir seperti ini, atau kalian punya wadah apapun boleh ya. Ini nanti akan saya tambahkan dengan minyak. Bawang putihnya 3, cabenya 3, digerus atau digeprek seperti ini. Tambahkan minyak. Ini saya menggunakan minyak kelapa. Kalian bisa menggunakan minyak apapun. Minyaknya sekitar 1 sendok saja, 1 sendok makan ya, 1 sendok. Lalu ini saya tutup dulu, dan dicampurkan ya, biar mereka itu minyaknya merata menyatu dengan cabai dan juga bawang putih. Kalau sudah seperti ini, biarkan di suhu normal selama semalaman ya. Barulah kita gunakan di esok harinya. Ini yang sudah saya buat kemarin. Ini jadinya seperti ini ya, teman-teman. Baunya kuat sekali antara bawang putih dan cabai. Dan kalau misal sekarang kita mau memakainya ya, kalau misal sekarang itu bayangin kalau sekarang itu sore hari. Sekarang kita akan menggunakannya, tinggal dicemplungin saja di sini. Ini airnya 4 liter ya, atau 3 liter itu pun tidak masalah. Cemplungin saja seperti ini. Aduk-aduk rata. Dan kita saring. Kalau misal kita udah mau menggunakannya ya, disaring di sini, barulah dikasih ini sabun cair yang saya gunakan, sabun cair tanpa pewangi. Biasanya mereka lebih mahal kalau sabun seperti itu, tapi ini sabun yang saya gunakan memang khusus untuk wajah ya, karena wajah saya kulitnya itu sangat sensitif, jadi saya suka menggunakan itu. Seperti ini, udah disaring, tinggal ditaruh sabunnya sedikit aja nih teman-teman, biar mereka itu tambah lengket saja. Ini saya memberikan 3 tetes. Kita aduk lagi, dan oke, si belalang ataupun si earwig ataupun kaki seribu ini nanti mereka akan tidak suka dengan baunya nih. Ini langsung bisa diaplikasikan ke hama itu ya, ke earwig dan kaki seribu juga belalang. Dan selanjutnya sekarang kita akan bagi-bagi resep cara mengusir si siput atau siput lunak, siput darat ataupun bekicot ya. Oke, sekarang kita lari ke bekicot atau siput darat ya teman-teman. Jadi untuk mengusirnya mudah sekali. Kita sediakan sesuatu yang mereka tidak suka ya. Kalau misal kita punya cangkang telur seperti ini, kita tinggal remukan saja cangkangnya seperti ini dan taburkan di area sekitar tanaman kita ya teman-teman. Dan kalau misal kita memiliki rambut rontok-rontok itu di kamar mandi, rambut rontok di kamar mandi, kita bisa ambil dan potong kecil-kecil dan taburkan di atas di sekitar tanaman kesayangan kita. Kalau kita tidak memiliki rambut, atau misalnya rambut kalian itu tidak rontok, rambut kalian sehat sekali, ini kalian bisa menggunakan hewan kesayangan kita. Ternyata siput atau si bekicot mereka juga tidak suka dengan rambut hewan kesayangan kita ya. Ini saya akan coba untuk memotong rambut anjing saya sedikit. Jadi botak tadi. It's okay. Ini seperti ini, dan kita tinggal taburkan saja di sekeliling tanaman kita. Oke, thanks Teddy, you can go inside now. Oke. Lalu ini ternyata rambut hewan seperti ini, dan rambut
Malah cangkangnya dimakan anjing gue. Ini rambut hewan seperti ini atau rambut kita itu ternyata juga mengandung banyak sekali nitrogen ya. Jadi kita bisa membuat kompos menggunakan rambut juga. Kalau kita ada rambut atau potongan rambut hewan seperti ini, tinggal kita taruh saja di pembuangan kompos, ditimbun. Dan sekarang untuk leaf miner ya teman-teman, ini biasanya mereka memakan daun dengan melukisnya, itu putih-putih. Mereka biasanya larvanya itu juga ada di daun ya, mereka nempel daun. Itu kenapa kita harus membuang larvanya terlebih dahulu. Kadang larvanya itu kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti kita ini ya. Jadi kita petik saja daun yang sudah terkena hama leaf miner tersebut dan dibakar atau dibuang gitu ya. Dan kalau misal sudah dibuang daunnya dan masih tetap aja ada leaf miner, kalian bisa menggunakan neem oil. Ini neem oil akan saya campurkan ke air ya, airnya 1 liter, dan neem oilnya sedikit saja, sedikit banget ini neem oilnya ya, jangan banyak-banyak, sekitar setengah sendok teh saja teman-teman. Oke. Ini untuk neem oil harus hati-hati ya pemakaiannya, karena ternyata tidak semua sayuran itu, jenis sayuran mereka suka dengan neem oil. Jadi terkadang daunnya kebakar, kalau enggak batangnya busuk gitu ya. Kalau kita menggunakan neem oil seperti ini, untuk nyari amannya kalian bisa menggunakan ini teman-teman, daun mimba. Ini kan neem oil kan hasil dari ekstrak ini ya, minyaknya dari daun mimba seperti ini. Kita bisa merebus daun mimba seperti ini, direbus, dan airnya itu yang kita semprotkan ke daun yang terkena leaf miner itu. Kalau bibit hati-hati ya, kalau bibit masih kecil sekali tuh hati-hati, mungkin tunggu sampai mereka agak besar ya. Nih, dan sekarang tinggal ini sudah ada air dan neem oil. Sekarang tinggal diberi sabun, ini sabun natural soap ya. Ini sabun tanpa pewangi, sabun wajah sih sebenarnya. Ini tinggal tambah sekitar 3 tetes saja nih teman-teman. 3 tetes saja cukup. Lalu tinggal taruh di botol seperti ini dan disemprotkan langsung di sore hari ya. Ingat, di sore hari. Sore hari bukan di siang hari, nanti mereka jadi kebakar. Dan sekarang kita menuju ke hama semut ya teman-teman. Jika di kebun kalian banyak sekali semut dan kalian mempunyai kopi bubuk seperti ini, kalian bisa menaburkan kopi bubuk ini di area dimana semut itu berada ya teman-teman. Ternyata semut itu tidak suka dengan bau kopi. jadi kita mengusir mereka dengan ramah ya. Ini bubuk kopi seperti ini kita taburkan saja di mana semut itu berada atau di sekitar tanaman kita ya, biar semut itu tidak memakan tanaman kita. Oke. Dan sekarang yang terakhir yaitu belalang ya. Belalang itu biasanya mereka suka sekali memakan dedaunan. Jadi dedaunan kita itu kadang bolong-bolong ya, ada lubangnya, itu karena dimakan si belalang. Dan belalang ini sangat bahaya sekali untuk tanaman kesayangan kita, karena mereka itu banyak sekali ya. Kalau misal mereka sudah ada satu, pasti banyak temennya yang datang. Dan cara untuk mengusir belalang itu kalian bisa menggunakan yang tadi itu, antara minyak, cabai, dan bawang putih. Itu bisa disemprotkan ya, disemprotkan langsung ke tanaman yang memang ada belalangnya. Kita juga bisa mengambil belalangnya langsung dan dibuang ke tong sampah atau dibakar. Dan ini juga kalian dapat menanam cilantro atau daun ketumbar di antara sayuran kita ya, biar mereka itu belalangnya juga tidak nempel ke situ, karena sebenarnya belalang tidak suka dengan bau wangi dari cilantro atau daun ketumbar. Oke, sekilas tentang berbagai macam jenis hama dan juga cara mengusirnya ya teman-teman secara organik. Terima kasih sudah menontonnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan ingat, kalau misal kalian sudah menyemprotkan ini, menyemprotkan itu, namun ternyata hamanya tetap datang juga, pastikan untuk merotasi tanaman ya. Kalian bisa, kalau sudah semakin bandel hama itu datang, maka ini ambil saja, cabut saja semua tanamannya, lalu kita bakar dan kita mulai rotasi. Kalau misal itu sebelumnya kita tanami sawi-sawian, ayo kita rotasi menggunakan kacang-kacangan. Kita pindah nih teman-teman, jadi mengubah pola pikir si hama yang ada di dalam tanah juga, untuk mereka itu biar pindah, tidak ada di siklus hidupnya, biar jadi mereka itu pindah kemana gitu.
tidak terus-terusan berada di area yang sama. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang.